hebat, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bu Tari berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu ceria ya, dan juga tetap semangat dalam belajar. Baik anak hebat, bertemu lagi bersama Bu Tari. Kita akan belajar di tema 8, yaitu peristiwa alam, subtema 3 tentang penghujan. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini nanti yang kita bahas yaitu tentang aturan saat makan di rumah. Lalu nanti kita akan membahas tentang mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tidak baku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya, supaya ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa, mulai. Selesai. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti merasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Nah, makanan apa yang tepat disantap saat hujan turun? Nah, biasanya saat hujan turun itu makanan yang biasa kita santap yaitu makanan seperti bakso, bisa jadi soto atau sup ayam. Nah, kenapa makanannya seperti itu? Karena makanan tersebut dapat menghangatkan tubuh saat hujan turun. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalian dapat menjelaskan gambar berikut ini ya. Coba yang pertama, apa yang sedang dilakukan Siti? Nah, di situ Siti berdoa sebelum makan. Nah, kita harus sebelum makan itu kita harus berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita makan itu mendapat berkah. Lalu gambar yang kedua, apa yang terjadi pada Udin? Nah, pada gambar tersebut Udin tersedak dan menyemburkan makanan kepada Benny. Nah, kira-kira kenapa ya Udin kok bisa tersedak ya? Bisa jadi ketika makan Udin sambil berbicara sehingga Udin dapat tersedak. Lalu yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Edo? Edo menumpahkan minumannya saat makan. Nah anak-anak, ketika makan kalian harus tertib ya, supaya meja makannya tidak berantakan seperti apa yang dilakukan Edo. Lalu gambar berikutnya, bagaimana posisi Lani saat makan? Nah, di sini Lani duduk dengan baik dan tertib ketika makan, supaya dia tidak tersedak, dia juga tidak meja makannya juga tidak berantakan. Baik anak-anak, setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, nah dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa ketika makan itu kita harus mempunyai aturan ya. Nah, berikut ini adalah contoh aturan makan di rumah. Nah, yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Lalu yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang ketiga, tidak berbicara saat makan. Lalu yang keempat, membantu ibu merapikan piring kotor. Dan yang kelima, mengambil makanan secukupnya. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, menghabiskan makanannya. Nah, jangan sampai makanannya tersisa. Makanya tadi dijelaskan mengambil makanan secukupnya. Nah, anak-anak hebat, aturan makan di rumah itu
harus kita terapkan ya. Lalu apa akibatnya jika aturan tidak dilakukan? Nah, contohnya nih di sini, jika kita tidak melakukan aturan seperti kita tidak mencuci tangan sebelum makan, maka yang terjadi adalah kita akan menimbulkan penyakit, yaitu sakit perut. Nah, selain itu, jika kita berbicara saat makan, kita akan tersedak. Baik anak hebat, aturan makan dibuat agar kegiatan makan dapat berjalan dengan tertib. Nah, aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Nah, salah satunya yaitu salah satu cara untuk menuliskan aturan makan di rumah yaitu dengan membuat poster seperti apa yang dilakukan Benny. Nah, Benny ini memanfaatkan waktu dengan membuat poster. Benny akan membuat poster tentang aturan makan. Nah, poster ini akan ditempel di ruang makan. Nah, poster ini dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya. Nah, coba perhatikan hasil poster dari Benny seperti ini. Nah, kalian juga bisa mencobanya ya. Ajak semua anggota keluarga untuk mematuhi aturan tersebut. Hujan turun sepanjang hari. Pulang sekolah, Benny biasa bermain bersama teman-teman. Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti. Ia ingin bermain bola bersama teman-teman. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Setelah berganti pakaian, Benny mencuci tangannya. Lalu gambar berikutnya, setelah menyiapkan makanan, ibu menyetrika pakaian. Nah, perhatikan kegiatan yang dilakukan Benny. Nah, kegiatan yang dilakukan Benny itu hanya sebentar. Sedangkan kegiatan yang dilakukan ibu itu lama. Nah, anak-anak, sebentar itu artinya membutuhkan waktu yang sedikit. Sedangkan lama itu artinya membutuhkan waktu yang banyak. Nah, setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan. Ada kegiatan yang memerlukan waktu sedikit, ada juga kegiatan yang memerlukan waktu banyak. Nah, contoh yang dilakukan sebentar atau kegiatan yang hanya sebentar itu seperti minum, memakai sepatu, mencuci tangan, dan lain-lain. Nah, contoh kegiatan yang dilakukan lama yaitu tidur, makan, belajar di sekolah. Baik anak-anak, sekarang ayo mengamati soal berikut ini. Nah, yang A itu menghitung waktu dengan cara berhitung. Nah, yaitu kamu mengerjakan suatu aktivitas, lalu mintalah salah satu temanmu untuk berhitung. Nah, sampai hitungan keberapa kamu selesai. Nah, kemudian yang B itu menghitung waktu dengan bertepuk. Nah, kamu mengerjakan suatu aktivitas, lalu mintalah salah satu temanmu untuk bertepuk sampai berapa tepukan kamu selesai melakukan. Nah, itulah lama waktu yang kamu butuhkan. Nah, anak-anak, di sini hitungan dan tepukan tangan itu merupakan alat ukur waktu yang tidak baku. Siti membacakan ceritanya di depan kelas. Teman-teman senang mendengarkan cerita Siti. Nah, anak-anak, kita akan mengukur dengan lagu pelangi. Jadi, saat Siti bercerita, guru akan memutarkan lagu pelangi. Nah, lagu pelangi diperdengarkan dari audio. Ulangi beberapa kali hingga Siti selesai membaca cerita. Nah, ternyata lama Siti membacakan cerita itu sama dengan 2 kali
lagu pelangi yang diputar. Lalu giliran Edo juga bercerita. Nah, giliran Edo bercerita, ternyata lama Edo membaca cerita hanya 1 kali lagu pelangi. Lagu dapat kita jadikan alat ukur untuk menentukan waktu. Alat ukur seperti ini disebut alat ukur tidak baku. Nah, alat ukur tidak baku untuk mengukur lamanya kegiatan seperti tepukan tangan, hitungan, panjang lagu, atau panjang musik. Baik anak-anak, itu tadi materi yang Bu Tari sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang apa aja aturan makan yang harus kita lakukan. Setelah itu tadi kita juga belajar tentang mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tidak baku tadi. Bisa diukur dengan cara tepukan, hitungan, dengan panjang lagu atau panjang musik. Nah anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Kita nanti akan bertemu lagi di materi berikutnya. Tetap semangat, Bu Tari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.